Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,17% ke angka 6.927. Selain video ini kami juga mengupload dari video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya bergerak naik dan hari ini sama juga bergerak naik. Dan di video ini saya akan coba analisa satu emiten yang laba bersihnya malah anjlok 90% lebih tapi harganya malah bergerak naik. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel dengan judul Laba Bersih ESA anjlok 91% di kuartal 3 tahun 2023 ini. Jadi selama 9 bulan tahun 2023 ini, laba bersih ESA tergerus hingga 91% lebih. Ini memang merupakan salah satu sentimen kurang bagus untuk ESA, tapi jika kita perhatikan pergerakan ESA hari ini masih naik 2% lebih ke 740. Walaupun sempat naik menuju harga sekitar 760. Tapi pada saat penutupan ditutup di harga 740 sehingga ada shadow ke atas. Tapi secara teknikal ESA menurut saya masih oke secara teknikal. Sebelumnya sempat gagal naik di atas garis EMA 150, turun kembali mengatas garis EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 700, ESA masih bisa bertahan dan rebound. Jadi walaupun ada sentimen pemberitaan laba bersihnya anjlok, menurut saya selama teknikal masih oke atau minimal berada di atas harga 700, ESA menurut saya masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya saham ini. Dan sekarang kita lihat broker summary-nya atau bandarmologinya. Kenaikan 2% lebih hari ini bisa kita perhatikan ini masih ada akumulasi. Asing juga sama jika kita perhatikan. Satu minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ESA. Jadi secara teknikal saat ini masih oke, dan bandarmologi pun saat ini masih oke. Jadi ESA saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga sekitar 750 sampai 760. Jadi saat ini garis EMA 150 memang belum terkonfirmasi break di harga 730, tapi saya lihat ESA minggu ini masih ada potensi kembali naik mengetes 750. Apabila berhasil naik, maka ESA berpotensi menuju 800. Jadi memang harus diperhatikan saat ini ESA masih belum berhasil naik di atas 750. Apabila masih gagal, ESA masih ada potensi untuk kembali menuju support di garis EMA 50 di harga 700. Tapi selama masih kuat di atas 700, ESA masih bisa di hold. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham ESA, menurut saya wait and see dulu, bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di harga 730. Apabila ESA minggu ini terlihat berhasil bertahan di atas harga 730, menurut saya masih menarik coba entry atau tunggu kembali di harga 700 untuk entry di sekitar support EMA 50-nya. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Cepin yang minggu lalu baru saya analisa. Pada saat itu saya menjelaskan Cepin walaupun turun bawah garis EMA 150, selama masih kuat berada di atas support psikologisnya di harga 5000, Cepin masih layak untuk di hold. Karena harga 5000 beberapa kali sebelumnya masih sempat menahan penurunan dari saham Cepin dan bisa rebound kembali. Tapi jika kita perhatikan, walaupun sempat closing di bawah garis EMA 50-150 yang saat ini berada sekitar 5225, cara candle ini tidak terkonfirmasi break dari kedua garis EMA-nya. Karena setiap kali turun, shadows atau candle selalu menyentuh garis EMA 150 dan garis EMA 50. Sehingga ini belum terkonfirmasi break kedua garis EMA dan belum sempat turun menyentuh harga 5000. Dan hari ini Cepin berhasil rebound 2% lebih ke harga 5350. Jadi secara teknikal Cepin masih oke dan berhasil rebound dari garis EMA 50 150. Dan jika kita lihat broker summary, asing 2 minggu terakhir sampai 3 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham Cepin. Dan kenaikan 2% lebih hari ini terlihat ini masih ada akumulasi. Jadi saya lihat Cepin masih on track untuk kembali naik mengetes zona resisten di 5500 sampai 5600. Dan ini merupakan target take profit karena ini merupakan resisten lumayan kuat karena selama dari bulan Juli sampai sekarang Cepin masih gagal naik melewati resisten ini. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat sekitar 5200-an, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Cepin masih kesulitan untuk break zona resisten ini. Atau hold saja selama garis EMA 50-150 tidak terlewati. Oke, saya juga akan update pergerakan dari saham Harum juga dan bisa kita lihat Harum juga masih bisa bertahan di atas garis EMA 150.
dan 1 minggu ini berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 harga 1685 sudah berubah menjadi supportnya, dan garis EMA 150 di harga 1625 masih kuat menahan penurunan dari saham Harum. Jadi beberapa kali bisa kita lihat tiap kali mengetes garis EMA 150, Harum masih bisa bertahan dari rebound kembali. Jadi sebelumnya sempat bertahan dari rebound tapi mencoba untuk naik di atas 1700, gagal break, turun kembali mengetes garis EMA 150 dan saat ini kembali mencoba untuk break 1700. Jadi Harum menarik apabila minggu ini terkonfirmasi berhasil break 1700, maka Harum juga berpotensi untuk mulai bergerak uptrend. Dengan memang resisten terdekat apabila berhasil break 1700, ada resisten minus ke 1750. Tapi jika terkonfirmasi break 1700, saya lihat Harum kedepannya masih ada potensi untuk menuju 1800. Dan Harum jika kita perhatikan di sini juga, kenaikan 1% lebih ini terlihat juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga sama, bisa kita lihat 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham Harum. Jadi secara teknikal Harum juga masih oke, karena masih kuat berada di atas koridor garis EMA, plus masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga target terdekat di harga 1750 masih ada potensi tercapai, dan target lebih jauh di 1800 juga masih terpotensi dicapai selama Harum kuat berada di atas garis EMA 50. Sekarang saya coba analisa saham Inco yang jika kita lihat 1 minggu ini berhasil rebound dan naik dari support 5.500. Jadi support 5.500 beberapa kali disentuh Inco masih bisa bertahan dari rebound. Sebelumnya berhasil naik di atas 5.500, mencoba untuk melewati 5.725, Inco gagal, turun kembali ke 5.500 dan saat kembali rebound. Jadi menarik, ini berpotensi terbentuk double bottom di sini. Saat ini secara teknikal Inco memang masih belum oke karena masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 5.850. Apabila masih gagal naik di atas garis EMA 50, Inco memang masih ada potensi untuk kembali sideways atau turun menuju support 5.500 kembali. Tapi jika kita lihat broker summary, kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi, dan asing jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir juga masih terus masuk akumulasi saham Inco pada saat Inco masih bergerak downtrend. Jadi Inco juga menarik. Minggu ini saya lihat masih ada potensi mengetes 5.800 sampai garis EMA 50 di 5.850. Apabila berhasil break, Inco secara pergerakan akan mulai membaik, akan mulai bangkit dari downtrendnya dengan target berikutnya di sekitar 6.000 apabila berhasil naik di atas garis EMA 50. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.